Masa kerjanya nggak berdasi? Ya udah kalau mau pakai dasi jual sate pakai dasi. Kenapa berbayar? Tampilan terbaru ya. Iya, tampilan terbaru. Malah menarik kan gitu. Jadi ide itu akan lahir dari orang-orang yang punya pikiran tenang. Maka orang yang mensabotase dirinya kenapa cenderung gagal? Ya karena otaknya udah sempit duluan gitu. Selalu membangun afirmasi negatif ya untuk diri sendiri ya. Iya, masa sama diri sendiri jahat. Jadi kalau misalnya kau udah jahat sama dirimu sendiri gitu ya, kira-kira siapa yang mau baik samamu? Kamu aja udah jahat sama diri sendiri gitu. Sebelum kau sakit hati dijulitin orang, ternyata kau sudah julitin dirimu sendiri. Kapan berkembangnya? Tubuh itu punya hak untuk yang namanya dibawa istirahat. Nah, jadi sebenarnya yang buat kerja berat itu tidak ada pekerjaan yang berat, hanya tergantung bagaimana kita memikirkannya dalam pekerjaan itu. Kelemahan kita terlalu sering yang namanya overthinking dalam kehidupan. Bahkan dalam pekerjaan juga seperti itu gitu kan. Oh, ini nanti gimana, ini gimana, ini gimana, ini gimana. Akhirnya itu Prediksi tadi. yang akan datang Iya, ya. memprediksi yang akan datang. Nanti kalau aku istirahat sekarang, nanti ini sia-sia ini nggak akan dapat. Semestinya aku bisa dapat ini loh kalau aku bergerak. Kok kayaknya kau yang lebih tahu ketimbang Tuhanmu Masya gitu loh. Ternyata ini yang kurang kita perhatikan. Allah kan bilang ya, kami jadikan siang hari itu untuk mencari makan. Waktu ma'asya itu kalau dalam bahasa Arab ismul makan dan ismul zaman, menyatakan tempat dan waktu. Waktunya cari makan dan tempatnya cari makan. Jadi siang itu adalah waktunya cari makan dan tempatnya cari makan. Malam wajalna laila libasa, wajalna Tidur ya, naumakum istirahat. subata. Ya kan? Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Kalian ganti tuh pakaian kalian, artinya istirahat. Biar besok fresh lagi. Nah, kita kan enggak. Siang kita sama dengan malam kita. Siang kita suntuk, malam kita suntuk. Sebelum tidur kita scrolling, bacain yang berat-berat. Malam futsalan lagi ya. Siapa itu? Gitu kan. Kadang main apa? Main trop ya, main trop gitu. Ini nggak ngeritik ya, cuma cerita apa adanya gitu. Jadi kita tuh menjadikan malam kita kayak siang. Nah, itu zolim. Baik, baik. Kita makan mungkin? Ya, tadi pertanyaannya kenapa ya Pak? Iya. Ini bukan bermaksud menyalahkan lagi-lagi, tapi ini fakta bahwa memang self sabotage itu nggak lahir tiba-tiba. Perasaan minder dengan potensi diri itu nggak tiba-tiba. Dia tuh dibentuk Dari pola asuh. dari pola asuh. Ya. Dan kita kalau mengevaluasi sesuatu cenderung lebih mudah melihat negatif atau positif. Evaluasi negatif. Padahal dalam prinsip evaluasi dan menyusun strategi ada dua aspek yang biasanya kita harus analisis. Sisi positif, sisi negatif. Strength, weakness, opportunity, threat. Ini kan balance gitu. Nah, kenapa orang cenderung sulit mengakui kalau dia punya potensi? Nah, ini menariknya. Saya mendampingi beberapa orang tua untuk menjelaskan bakat anaknya. Saya bilang begini, Bu, anak ibu berpotensi jadi pemimpin hebat loh. Yang disampaikan si ibu, alah bapak ini Ngelantur gitu ya. nyenengin saya aja. Muji-muji katanya. Muji-muji, nyenengin saya. Loh bener loh Bu, hasil bakat anak ibu potensinya itu mengarah ke sana. Enggak loh, dia itu udah bikin sakit hati aku bolak-balik. Mana bisa? Itu yang disampaikan orang tuanya. Jadi Ibu-ibu yang nonton ini jangan lupa ya. nah ini saya nyampaikan ke Marahin aja, para Bu. orang tua gitu ya. Jadi dan self sabotage itu bisa menular ternyata. Jadi hal-hal yang positif dan negatif itu menular. Jadi bagaimana kita membangun keyakinan terhadap diri sendiri, membangun percaya diri kita sendiri bahwa yang pertama memang kita yakini dulu bahwa Allah menciptakan kita untuk sebuah tugas. Jadi Oke. kita nggak diciptakan untuk sia-sia, nggak ada tuh. Kita diciptakan Nyampah itu nggak ada. nggak ada gitu ya. Bahkan lalat aja diciptakan sama Allah ada tujuan. Masya Allah. Ayo, apa tujuan lalat diciptakan? Pengurai sampah. Mengurai sampah, Bang. Detektor Ya kan? bau. Detektor bau, nyamuk gitu ada manfaatnya. Kita apalagi fi ahsanit taqwim. Jadi itu dulu meyakini ayat Allah, kita diciptakan sebaik-baik bentuk. Itu membersihkan pola asuh atau tekanan-tekanan psikologis yang mungkin sudah terbangun lama di diri kita. Yakini dulu bahwa kita diciptakan terbaik. Yang kedua, cari tahu. Nah, kadang-kadang kita ini tidak terbiasa untuk berdiskusi mencari tahu siapa diri kita. Sistem pendidikan kita, lingkungan kita mendorong kita untuk seragam. Jadi orang kebanyakan. Kalau kita berbeda dikit, kita dibully. Kalau kita punya
sesuatu yang dianggap orang tidak biasa seolah-olah kita salah. Padahal belum tentu. Nah, ini juga yang akhirnya membuat orang tidak percaya diri dengan keunikannya gitu. Maka setelah tadi kenapa itu tadi penyebabnya? Kalau langkahnya gimana tadi? Yang pertama yakini bahwa kita adalah umat terbaik. Yang kedua Allah pasti bantu kita dengan amunisinya. Ya karena kita diciptakan untuk menjadi khalifah, Allah kan nggak mungkin zalim, nggak ngasih kita kekuatan. Kekuatan itu udah diinstal, bukan kekuatan, sorry. Potensinya Potensi, sudah ya. diinstal. Tinggal potensi ini mau dijadikan kekuatan atau enggak. Disitulah kita punya 3 formula. Attitude kita perbaikin, skill kita latih, dan knowledge-nya terus kita gali. Nah, agar ini bisa menjadi perform dan bisa menjadi apa ya, senjata kita nanti di dunia produktif. Insya Allah. Ya jangan lupa ya ikuti kelasnya Bang Hamdi ya. Kita buka kelas kok. Waduh, waktu kita sudah 46 menit nih, kayaknya banyak pertanyaan yang mungkin saya tanyakan lagi nih. Di cepat aja bang, kami jawab bang. Ini orang banci tampil mau berapa jam aja Iya, hajar. kita hajar. Yang penting botol minum 2. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi. Kerja berat, rezeki seret, itu ujian atau tanda kita salah arah? Siapa misalkan mau Oi, tanya? dari siapa nih? Kerja beratnya dari apa dulu ya? Ya Ya, apa mungkin dulu? kegiatannya. Oh, bisa. aku tahu deh ini. Boleh aku ini Silakan, dulu. silakan. Jadi dulu tuh pernah ada satu nasihat lah dari Ustadz ya. Dia bilang gini, kerja itu nggak perlu kerja keras sebenarnya. Kan ada 5 jenis kerja ya. Ini dari guruku ngajarin. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkelas. Satu lagi aku lupa deh. Pokoknya 5 dia. Tuntas. Kerja tuntas. Kerja tuntas. Jadi pekerjaan itu banyak orang berpikir sukses itu diraih dari kerja keras. Tapi kita lupa sesuatu. Ada yang namanya berkah. Oke. Kerja itu juga perlu berkah. Kerja keras pun kalau tidak berkah untuk apa? Gitu. Jadi kalau kita ngelihat Rasulullah mencontohkan cara bekerja ya. Rasul itu punya satu agenda harian. Jadi Rasul itu punya daily activity. Kalau mau baca bukunya judulnya Agenda Harian Rasulullah. Masya Allah. Penulisnya siapa tuh Kak Put? Lupa, nanti iya. bukuku banyak soal. Harus di searching lagi kalau gitu. Perlu warna hijau Agenda Harian Rasulullah itu udah versi Indonesianya, versi Arabnya aku lupa judulnya. Jadi ternyata Rasul itu bangun pagi gitu kan, ba'da subuh ngobrol, Iya, iya. ngobrol loh. Bukan kayak kita, ba'da subuh udah buru-buru mandi ya kan, udah manasin kereta, bersaing dengan macet. Habis itu di jalanan maki-makian sama orang, sampai kantor dimaki atasan gitu kan. Jadi paginya tuh nggak berkah, padahal udah dikatakan keberkahan itu diturunkan di pagi hari gitu. Pagi. Seseorang tuh tergantung pada pagi harinya. Nah Rasul itu dari paginya itu ngobrol sama sahabat. Ngobrol, jadi ngobrol ini kebiasaan yang baik sebenarnya. Selama yang diobrolin itu bagus. Dan percaya atau enggak, Rasul itu pun kalau misalnya lagi ngobrol duduk bareng sahabat, itu yang dibahas apa? Masa-masa lucu jahiliyahnya mereka, para sahabat. Misalnya kayak contoh gitu, kau dulu kan sebelum masuk Islam kau pernah kan minum bir gitu, tapi itu jadi lucu gitu. Kayak romantismenya mereka lah. Iya, Muhasabah lah ya. muhasabah. Kalau ngomong muhasabah. Tapi bagus karena mereka akhirnya saling oh iya dulu kita pernah salah dan segala macam. Nah setelah itu Rasul tuh baru kerja itu sekitar kerja ini ya. Kalau jadi pedagang beda. Tapi setelah diangkat jadi nabi, Rasul tuh kerjanya ya tentu menjadi nabi gitu ya, membuat strategi-strategi dan segala macam strategi dakwah. Itu ternyata Rasul itu kerjanya cuman sampai zuhur. Cuman sampai zuhur. Sementara kita kerja sampai asar, kadang sampai malam, lembur lagi nggak tidur sampai subuh gitu. Yang didapat segitu-segitu aja gitu. Kenapa? Karena di situ nggak ada keberkahan. Keberkahannya udah hilang ya. Udah hilang. Kenapa keberkahannya hilang? Ada lagi bang. Ternyata ini yang kurang kita perhatikan. Allah kan bilang ya, kami jadikan siang hari itu untuk mencari makan. Waktu ma'asya itu kalau dalam bahasa Arab ismul makan dan ismul zaman, menyatakan tempat dan waktu. Waktunya cari makan dan tempatnya cari makan. Jadi siang itu adalah waktunya cari makan dan tempatnya cari makan. Malam wajalna laila libasa, wajalna nawmakum subata. Ya kan? Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Kalian ganti tuh pakaian kalian, artinya istirahat, biar besok fresh lagi. Nah kita kan enggak. Siang kita sama dengan malam kita. Siang kita suntuk, malam kita suntuk. Sebelum tidur kita scrolling, bacain yang berat-berat. Malam gitu. futsalan lagi ya. Siapa itu? Gitu kan. Kadang main trop ya, main trop gitu. Ini enggak ngeritik ya, cuma cerita apa adanya gitu. Jadi kita tuh menjadikan malam kita kayak siang. Nah, itu zolim.
maka berkah nggak turun di situ. Jadi kalau kita mau hari kita itu berkah, ya ikut sunnahnya Rasulullah. Cuman kebanyakan kita nggak mau ngikutin itu. Kita pikir kita akan sukses kalau bekerja keras. Ini bukan statement yang tepat ya. Bisa benar, tapi bisa juga belum tentu benar. Karena apa? Dalam Islam kebalik lagi, kerja bukan buat cari uang. Nah di situ tadi kerja untuk ibadah, kerja untuk bersyukur gitu kan, kerja itu untuk melaksanakan perintah Allah sebagai khalifah dan ibadullah, hamba Allah. Kita kan akan berkutat di situ. Jadi seorang hamba Allah itu, seorang khalifah itu dulu kan tugas-tugas dari Allah, baru jalankan tugas-tugas kita dari orang lain gitu. Jadi pandanganku kenapa kemudian banyak sekarang orang yang kerja keras tapi belum tentu sukses gitu ya. Satu, standar sukses yang dipakai udah salah. Sukses itu dianggap punya rumah, punya mobil, punya uang banyak gitu ya. Betul. Itu bukan standar sukses. Maka tentukan dulu standar sukses kita apa. Mindset lagi kembalinya ya, Balik ke mindset. And jangan pernah compare diri kita sama siapapun. sama orang lain. Oh dia udah umur sekian udah punya rumah. Iya dia udah punya rumah, bapaknya orang kaya. Ya, Anda pewaris, kita perintis gitu. Tenang, jangan emosi dong. Enggak. Itu kelembutan. Gitu. Jadi kita suka sekali tuh tidak bisa mendefinisikan standar. Nah, yang kedua adalah jangan sampai kita berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mencapai sukses adalah kerja keras. Tidak. Banyak sekali cara mencapai kesuksesan, tergantung standar suksesnya apa dulu. Baik. Ustaz Zaki lah mungkin sebagai tambahan penutupnya. Oke, ini makanya tadi kan mereka berdua saya biarkan aja dulu. Iya. Dia so rendah hati. Jadi sebenarnya kayak tadi kata ke Putri gitu kan. Terus pertanyaannya, kenapa sih banyak orang berstatement kerja berat, rezeki seret, apalagi tuh? Iya. Ya kan, Benar, kerja serat, kerja berat, Rezekinya rezeki seret. seret, terus belum Cicilan nunggak. cicilan nunggak, ya kan, belum lagi nanti ujiannya nggak habis-habis. Iya. Sebenarnya itu kita yang buat atau Allah yang buat? Salah, kita yang buat. Ingat, manusia itu makhluk yang namanya itu sosial. Dan hidup sosial itu dia konsepnya bekerja teratur, hidup teratur, dan ada masa dia itu bermain. Oke. Nah, ada dia itu masa bermain. Maksudnya itu begini, bermain dalam arti itu bukan berarti bermain yang kita pandang seperti anak-anak ya, enggak. Maksudnya itu ada masa seperti tadi ngambil kayak ayat dalam surah An-Naba tadi ya kan, waja'alna nahara ma'asya waja'alna laila libasa, kan begitu. Jadi ada masa-masa istirahat. Jangan langsung dibuat bermain tuh oh begini gini. Enggak, maksudnya tuh istirahatnya itu perlu karena setiap tubuh kita ini itu punya hak masing-masing. Mata punya hak untuk tidur. Tubuh itu punya hak untuk yang namanya dibawa istirahat. Nah, jadi sebenarnya yang buat kerja berat itu tidak ada pekerjaan yang berat. Hanya tergantung bagaimana kita memikirkannya dalam pekerjaan itu. Kelemahan kita terlalu sering yang namanya overthinking dalam kehidupan. Bahkan dalam pekerjaan juga seperti itu gitu kan. Oh, ini nanti gimana? Ini gimana? Akhirnya itu Prediksi tadi. yang akan datang, Iya, ya. memprediksi yang akan datang. Nanti kalau aku istirahat sekarang, nanti ini sia-sia ini nggak akan dapat. Semestinya aku bisa dapat ini loh kalau aku bergerak. Kok kayaknya kau yang lebih tahu ketimbang Tuhanmu Masya gitu loh. Allah. Ya kan? Padahal sebenarnya enggak dan berulang kali sebenarnya Allah itu kasih hal-hal yang seperti itu jangan dianggap oh inilah memang rezekiku dari Allah. Bukan, Allah tuh menguji. Kalau dikasih begini, kau suruh milih. Karena kan manusia itu kan sifatnya memilih. Memilih mau istirahat atau memang mau dilanjut. Kalau memang dilanjut, kita harus siap konsekuensinya. Kalau memang mau istirahat, ya udah nikmati istirahatmu itu, ya maka cukuplah rezekimu hari itu segitu gitu loh. Jadi yang buat berat itu adalah diri kita sendiri. Makanya sering itu kan bahasa-bahasa yang sering sosial media itu, yang sering di sosial media itu stop overthinking. Stop overthinking. Iya, karena overthinking itulah menjadi kelemahan dalam kehidupan kita sehingga apapun yang kita jalani akan terasa berat. Hatta sampai pekerjaan pun akan terasa berat. Terus kalau masalah rezeki seret, karena kita terlalu sering membandingkan rezeki kita dengan orang lain. Tegaskan Iya Ustaz, kan? tolong Ustaz tegaskan. Tolonglah ya. Yang bekerja itu apapun yang sudah kita terima. Gitu loh. Karena ingat, jadi gini nih,
karena basicnya di situ dibuat penceramah kan, jadi akhirnya banyak keluar. Masuk ustadznya. Bismillah. keluar hadis. Jadi kalau kata Rasulullah itu kan begini, lan tamuta nafsan hatta qad istakmala rizqaha wa ajalaha. Tidak akan meninggal seseorang sampai memang sudah sampai ajalnya, sempurna rezekinya. Jadi kelemahan kita mau mencari kesempurnaan rezeki sampai kapanpun nggak akan dapat. Kapan rezeki itu sempurna bisa kita nilai? Ketika kita sudah nggak ada. Setengah saya. Meninggo itu ya. Iya, ketika sudah nggak ada. Oh ya udah, berarti emang sempurna rezeki dia, batasnya di situ. Jadi mau kita bahasanya itu jengkang-jengking ke sana kemari Tapi pun kalau segala orang macam. mungkin yang rezekinya lancar, makin gede usahanya sih, berarti tanda-tanda tuh ya. Enggak juga. Allah akan menyempurnakan rezekinya. Oh enggak juga, gini loh. Jadi gini, ada orang menganggap bahwa dia kerja keras begini-gini rezekinya lancar. Sekarang begini, kita balik dulu ke mindset. Lagi-lagi sebenarnya pembahasan humanik ini pun nggak jauh-jauh dari dari mindset kita juga gitu kan. Jadi sebenarnya gini, kita memahami rezeki itu dalam ranah apa sih? Itu dulu yang harus dipahami. Kita menganggap kenapa rezeki seret, berarti mindsetnya salah. Ada orang menganggap rezekinya itu dia rezekinya lancar, apa? Hartanya, kekayaannya. Iya, cuman coba cek, orang udah umur 60 tahun duitnya miliaran tapi nggak bisa makan apa-apa. Ya kan? Kita yang ngepas segala macam apa aja masuk. Berarti lebih nikmat mana? Mereka atau kita? Jadi setiap rezeki itu memang punya polanya masing-masing. Dan Allah yang paling tahu. Jadi nggak ada rezeki itu yang seret. Yang buat rezeki itu seret itu ya gaya hidup kita sendiri. Sama kayak tadi. Balik ke pekerjaan tadi lagi. Aku nggak biasa kayak gini dagangnya. Aku biasanya itu kerja pakai dasi. Gitu kan. Nah, yaudah berarti stylemu itu yang membuat dirimu itu seret jadinya. Nah, jadi bagi orang yang mau bekerja ya sudah. Jangan pernah bandingkan hidupmu atau penghasilanmu dengan orang lain, karena sampai kapanpun tidak akan pernah merasa puas. Itu memang sudah menjadi sifatnya natural bagi manusia. Dan terakhir, stop overthinking dalam apapun yang kau lakukan. Memang ya menarik sekali nih. Jadi kalau cerita tentang orang usia yang sudah 60 tahun itu kan, malah kemudian di usia dia lagi banyak uang dia nggak bisa menikmati itu ya. Saya teringat cerita ini dengan cerita di film Squid Game di part 1-nya itu. Kurang lebih kan simpulannya ke arah sana kan, karena keberkahan itu nggak ada. Akhirnya tidak ada lagi yang bisa merasa nikmat dalam Nggak ada lagi apapun, nikmatnya, kan. iya. Standarnya jadi flat aja gitu. Jadi ya itu tadi, jangan pernah bandingkan kehidupan kita dengan orang lain ya. Tapi memang ada perusak nikmat itu, Bang. Nah, Kematian. kematian. Iya, ada hadisnya ya. Perusak nikmat itu kematian. Karena Betul. mau senikmat apapun di dunia ini, kalau kita udah diingatkan sama kematian, udah selesai, nggak ada lagi. Down Gitu. langsung, ya. Terus Squid Game kayaknya dari hadis itu ya. Nanti kita cari. Baik, kita coba beralih ke bagaimana kondisi sosial dan realita di lapangan ya. Berkait dengan banyak yang nyindir atasan pakai dalil nih. Tapi gimana dengan karyawan yang nggak maksimal dengan pekerjaannya? Oke. Tempel apa kali ya dinding ya? Iya. Siapa dulu nih kita? Jadi bolehlah. Silakan. Ini kadang-kadang kita itu suka sekali pakai dalil orang lain untuk digunakan menyerang orang lain itu. Jadi fokusnya misal gini, Islam itu begitu sempurna dan komprehensifnya karena setiap ajaran, setiap anjuran, setiap syariat itu sesuai dengan konteks hidup masing-masing. Anjuran untuk orang miskin ada, anjuran untuk orang kaya ada. Yang salah ketika anjuran untuk orang kaya dipakai orang miskin untuk menyerang si kaya. Oke. Begitu juga sebaliknya. Orang kaya fokusnya melihat anjuran untuk orang miskin dan menyerang orang miskin dengan dalil tadi itu. Sekarang juga begitu, Bang. Seiring dengan perkembangannya sosial media, berkembangnya ilmu parenting, anak-anak justru malah menyalahkan orang tuanya dari ilmu yang dia dapat. Iya. Nah, di sisi lain, harusnya ketika dia belajar parenting, itu untuk memperbaiki dia ketika nanti dia menjadi orang tua. Iya. Dan mengidentifikasi apa yang perlu dia perbaiki dalam konteks dirinya gitu. Iya. Minimal ketika menjumpai fakta yang tadi ya, sesuai dengan yang digambarkan di media Betul. sosial. Nah, balik ke pekerjaan. Pekerja itu punya ayatnya sendiri, punya tanggung jawabnya sendiri, dan punya fokus dan anjuran untuk dirinya sendiri. Oke. Atasan juga begitu. Nah, yang salah ketika atasan nuntut bawahan
melakukan sesuatu karena dalil yang bawahan tadi. Kamu kan harus begini, 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 begini. Kamu kenapa kamu nggak akan bisa gini kalau kamu nggak begitu? Kata si atasan. Sementara dia lupa bahwa dia juga punya tanggung jawab. Iya. Yang dia lalaikan karena dia fokusnya untuk membenahi orang lain. Bukan membenahi, lebih tepatnya julid dan lebih tepatnya untuk menyerang orang lain. Gitu. Jadi niatnya bukan dakwah lagi, tapi menjustifikasi dan menyerang. Dan ini percayalah tidak akan nyampe dakwah seperti ini. Dakwah itu kan harus dari hati. Kalau memang kita melihat ada yang kurang di bawahan kita, muamalah secara baik-baik. Ingatkan, sampaikan secara baik-baik, dan sebisa mungkin kita hargai dia sebagai individu karena dia juga layak untuk dihormati. Gitu. Bawahan juga demikian. Bawahan juga punya hak untuk menyampaikan dan memperbaiki atasan lewat jalur-jalur yang bisa dilakukan gitu. Yang terjadi kan dua sisi ini nggak ketemu, Bang. Bawahan nggak mau ngomong ke atasan karena ditutup pintu mungkin sama atasan, atau atasan juga nggak mau ngomong ke bawah. Akhirnya nggak kebentuk nih pola komunikasi ini. Gitu. Nah, menariknya sebenarnya Gen Z itu sekarang punya pendekatan bagaimana dia membangun budaya kerja yang lebih flat, lebih non hierarkikal gitu. Jadi supaya lebih setara begitu. Walaupun kadang-kadang jadi kebablasan juga gitu in a way ya. Maka pada akhirnya bagaimana melihat situasi ini menjadi balance adalah yuk kita fokus pada tanggung jawab kita masing-masing. Tupoksinya ya. Pada tupoksi kita masing-masing, pada tanggung jawab dan apa yang menjadi konteks ayat itu pada diri kita. Saya misalkan sebagai seorang ayah, maka fokus saya bukan menunjuk-nunjuk anak untuk kamu tuh harus hormat sama saya, kamu tuh harus patuh sama saya. Ridho Allah tuh ada di tangan saya. Wah, itu arogan sekali begitu ya. Banyak tuh adegan itu begitu. Di mana? Nah, begitu juga di anak. Ayah tuh sebagai ayah harusnya memenuhi hak saya. Ayah tidak memenuhi, ayah zalim dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Saling serang. Tidak terjadi dialog yang persuasif dan tidak ada dakwah perbaikan di sana. Itu sih kalau dari pandang saya. Baik. Oke. Oke, dari saya lah coba ini Bang ya. Dikit aja tapi ya karena waktu kita udah lama habis. Saya cuma ngambil satu saja ini pendapat dari Ibnu Sina sebenarnya. Ngeri, Jadi Ustaz. kata Ibnu Sina itu begini nih. Buli nabi qaumin annallaha lam yahdi. Jadi kita itu nanti akan datang ujian kepada kita bahwasanya kaum-kaum yang menganggap kita ini nggak ada apa-apanya. Kita belum dapat apa-apa. Jadi annallaha lam yahdi siwahu, kecuali mereka. Nah, kita dalam hidup itu keseringan itu tadi merasa ketika dinasehati orang kita yang paling benar. Kita merasa yang paling benar sehingga nasihat itu susah masuk. Sama begitu tadi. Baiknya ya memang itu tadi tupoksinya. Sesuaikan tupoksinya. Saya tidak akan pernah bisa selevel dengan yang namanya Kak Putri dalam mengurusi mental orang masing-masing kan gitu kan. Karena poksi saya bukan di situ. Begitupun juga saya tidak akan pernah bisa menggambar seseorang bagaimana bakatnya sebagaimana Bang Hamdi menilai bakat seseorang. Jadi punya poksi masing-masing. Maka begitu juga. Tapi ketika kita dikoreksi, kita harus siap. Tapi ingat, jangan pernah mengoreksi orang lain kalau memang pun kita pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Baik. Itu saja. Siap. Oke, ke Kak Putri nih sekarang. Bukan yang tadi. Karena belum. Ini masih, yang lain nih. Atau karena masih ada dikit dulu, dikit. Waktu kita udah 1 jam lewat. 2 menit. Silakan. Karena gini, Silakan. kebanyakan kita Hah? menggunakan dalil sebagai dalih. Dalil itu petunjuk. Oke. Jadi dalil itu menunjukkan kita kepada sesuatu yang benar. Tapi kita di masa sekarang kita memakai dalil sebagai dalih untuk menghindar dari kesalahan yang kita takutkan sendiri. Itu. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Semua nabi punya profesi. Apa makna di balik itu buat kita hari ini? Oke, bismillah. Kalau aku kan ngambilnya dari surah Saba ya, ayat 13. I'malu ala Dawud syukran. Nah, bekerjalah kamu wahai keluarga Daud sebagai syukron, bentuk berterima kasih kepada Allah. Jadi nabi-nabi itu kerjaannya sesuai dengan profesi dan potensi masing-masing. Gitu ya. Walaupun mereka punya persamaan. Jadi nabi-nabi itu kenapa pakai tongkat? Iya. Karena mereka penggembala. Kenapa pekerjaan nabi-nabi itu pada awalnya penggembala? Karena Allah mau menyiapkan para nabi untuk memimpin. Leader ya. Yes. Sebelum memimpin manusia, pimpin dulu lah ini domba-domba ini. Ya. Tersesat nggak ya? Nggak tahu juga sih. Nggak tersesat. Kadang-kadang tersesat. Makanya dibawa pulang kan gitu.
Jadi memang ada kondisi di mana nabi-nabi itu diberi pengalaman menggembala dulu. Tapi ketika para nabi ini menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi, mereka juga punya pekerjaan profesional. Kenapa? Untuk menghindarkan diri dari cari makan dari dakwah. Ini tanda kutip ya, cari makan dari dakwah. Misalnya gini, oh saya kan nabi, jadi pekerjaan di sini harus ACC saya. Oke. Nanti upetinya ke saya. Nah ini nggak boleh. Makanya para pendakwah atau orang-orang yang bekerja di dunia keagamaan sebaiknya sudah punya pekerjaan. Saya teringat cerita bapaknya Ustadz Zaki nih, ya kan. Ustadz Zaki ini dulu dilarang sama bapaknya ceramah, ya Ustadz ya? Ustadz Zaki ya? Dilarang. Kata bapaknya, jangan berani naik mimbar sebelum kau punya pekerjaan. Pekerjaannya. Kenapa? Takutnya nanti cari makan dari situ. Astagfirullah. Iya, ini kan bapak beliau kan juga ustadz ya almarhum. Nah jadi itu juga yang kemudian saya pandang sebagai orang yang berkecimpung juga di dunia dakwah gitu. Bahwa kami dulu di pesantren karena kami satu sekolah, dari dulu kami udah dikasih tahu kita semua punya kewajiban dakwah. Hanya saja dakwahnya sesuai bidang masing-masing. Yang di government, yang di pemerintahan berdakwalah. Contohnya apa? Memimpin dengan jujur. Ya kan? Yang di restoran misalnya, yang jadi chef, ya masaklah makanan yang halal, yang cara nyucinya beres. Ini cara nyuci makanan aja orang banyak nggak tahu. Cara nyuci baju aja banyak orang menyelisihi fikih. Dikira bisa aja cemur gitu, gosok-gosok langsung jemur, nggak bisa. Ada fikihnya. Makanya ada laundry syariah. Ya, ada laundry syariah kan Masya gitu. Allah. Laundry syariah, iya karena benar karena aku sepakat juga gitu. Terus juga kita yang di dunia profesional masing-masing gitu kan, beliau berdua di dunia pendidikan, dulu saya juga di pendidikan. Ya kita berjuang lewat situ. Jadi nabi-nabi itu punya profesinya masing-masing. Ya, kita tahu Nabi Adam pertama kali diturunkan di muka bumi itu dibekali dua kemampuan, pandai besi dan bercocok tanam. Makanya di dalam talent mapping bercocok tanam adalah talent dasar kan, manual skillnya manusia. Karena manusia itu untuk menghasilkan makanan dia perlu belajar bercocok tanam. Nah pandai besi dalam hal apa? Pandai besi dalam hal mengolah benda mati. Oke. Kalau bercocok tanam mengolah benda hidup. Dalam artian itu kan makhluk ya, makhluk hidup. Kalau pandai besi mengolah benda mati. Nah, Nabi Idris mengajarkan apa? Literasi dan menjahit. Gitu. Nabi Nuh bertukang, bikin kapal. Nabi Ibrahim, pokoknya semua nabi punya. Nabi Daud pandai besi. Nabi Sulaiman iya raja, tapi sebelumnya kan punya pekerjaan. Gitu. Jadi nabi-nabi itu punya profesi profesional sebelum ibaratnya menyampaikan agama Allah. Maka pada saat menyampaikan agama Allah itu sudah murni menyampaikan agama Allah tanpa dibayangi dengan kebutuhan cari cuan lagi gitu. Nggak bisa hilap aja deh. Oh silap kali Bang. Baik. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin untuk kayaknya nih untuk Ustadz Zaki nih. Atau ke Bang Hamdi kayaknya ya. Kalau potensi kita berkembang dan jadi keahlian, apa bedanya dengan personal branding Bang Hamdi kayaknya? Ya, kalau keahlian kita berkembang, boleh diulang? Kalau keahlian kita Kalau berkembang, potensi kita berkembang dan jadi keahlian, Oke. apa bedanya dengan personal branding? keahlian tadi itu bisa menjadi personal branding kita. Jadi dalam hubungan kita dengan sosial ya, seiring bertambahnya waktu dan semakin dewasanya kita, orang akan mendefinisikan kita biasanya dari apa value yang bisa kita hasilkan. Oke. Biasanya seperti itu. Nah, value yang kita hasilkan itu dari kekuatan yang kita miliki. Nah, kekuatan yang kita miliki itu hasil upaya kita mengasah potensi yang kita punya, mempelajari apa yang bisa kita gali, dan kemudian memperbaiki sikap dan attitude kita sehingga ini semuanya akhirnya menjadi satu rangkaian personal branding kita. Jadi orang kenal, misal gini, orang kenal saya sebagai apa? Oh, saya sebagai consultant, kenal saya sebagai seorang guru, kenal saya sebagai business owner, misalkan begitu. Atau kenal Ustadz Zaki sebagai apa? Itu sebetulnya hanya baju saja yang diberikan orang untuk melabeli kita. Tapi at the end sebetulnya yang kita kenalkan ke orang lain adalah apa manfaat yang bisa kita berikan ke mereka gitu. Jadi manfaat ini biasanya secara ekonomi bisa ditukar dengan uang. Oke. Nah itulah dia proses barter, itu kan tukar menukar manfaat sebenarnya. Uang sejatinya adalah alat tukar yang akan bisa ditukar kembali dengan hal lain yang bermanfaat gitu. Dari mana kita bisa mendapatkan uang? Dengan menukar manfaat yang bisa kita berikan. Manfaat itu bisa dalam bentuk produk atau jasa kalau dalam teori ekonominya begitu. Nah maka kalau memang potensi kita untuk menghasilkan jasa,
maka asahlah keterampilan kita untuk menghasilkan jasa yang terbaik yang bisa kita provide. Kalau memang potensi kita atau kekuatan kita bisa menghasilkan produk, maka hasilkanlah produk yang berkualitas, kemudian sampaikan ke orang bahwa ya promosiin bahwa memang kita bisa bikin produk, bahwa kita bisa memberikan jasa. Karena tadi barangkali ada orang yang butuh bantuan di bidang itu tapi clueless gitu Bang. Karena kita kurang maksimal menyampaikan kepada orang apa potensi yang bisa kita berikan kepada orang lain. Atau sebaliknya gitu ya, ada orang yang punya potensi tapi bingung, potensiku ini gimana sih cara nyampeinnya ke Karena orang. tadi malu-malu ya. Benar gitu, bahwa ya sampaikan saja gitu kan. Ketika orang kemudian butuh dan ridho untuk menggunakan jasa kita dan mereka menetapkan satu angka tertentu, itu sudah bagian dari muamalah syariah yang diridhoi sama Allah gitu. Kira-kira seperti itu. Tambahan dari Ustaz Zaki mungkin? Apa sih tadi saya jadi Apa? Personal branding terlalu menghayati nasihat dari Bang Hamdi itu. Kak Putri biasa aja. Oke, maaf. Apa tadi gimana? Iya. Kekuatan dan Iya. Kekuatan. Bagaimana kalau kekuatan yang kita punya itu semakin berkembang dan menjadi personal? Sebetulnya apa yang kita lakukan saat ini kan gambaran kan dari Iya, Ya. gambaran dari personal branding kita, dari kekuatan kita. Bagaimana cara kita menyikapi hal-hal yang seperti itu? Ya, sebenarnya kembalinya itu tadi. Tidak ada sesuatu yang tanpa diasah. Kan gitu. Dan kita tahu itu faktor menjadi kebiasaan. Sama kayak tadi ngobrol-ngobrol mungkin di balik layar, kenapa Bang Zen begini-gini, ya sebenarnya faktor ya senang ngobrol segala macam semuanya. Sama begitu juga kenapa saya senang menyampaikan sesuatu, ya berusaha menyampaikan itu yang baik-baik dan akhirnya menjadi personal branding dengan orang membajuinya itu sebagai pendakwah lah. Ketika di kampus orang membrandingkan saya sebagai seorang dosen lah. Nah, jadi ketika itu sudah menjadi personal branding bagi kita, ya sudah nikmati. Nah, nikmati saja apa yang sedang kita menjadi personal branding pada diri kita sendiri. Udah kita terima, kita nikmati, selesai. Nah, cara menyikapinya yaitu jangan sampai terjadi hal-hal yang kita seperti satu belum selesai sudah lompat kemari, satu belum selesai udah lompat kemari. Ikut Jadi loncat gitu ya. iya, jadi tekuni saja itu dulu yang sudah menjadi personal branding kita. Karena kalau memang sudah sampai seperti itu tahapannya, ya sudah nikmati, tetap pada ranah itu. Andai pun mau loncat ya sudah gitu. Tapi siap-siap kalau sesuatu yang negatif terjadi. Nah, gitu loh. Ustaz Zaki pernah nggak ngalami jadi kutu loncat begitu? Enggak. Kalau jujur Li. Enggak. Pernah Karena ya? memang sejauh ini contoh misalnya pernah ada orang Kadang kan nawarkan. ada masa-masa labil ya. Iya, ada masa-masa labil. Dulu pernah berpikir tuh kayaknya enak sih jadi orang kantor gitu Iya, kan. iya, Dan kita yang tahu diri kita toh. Kita yang tahu diri kita. Akhirnya pas saya tengok kawan-kawan yang kerja di kantor, kok orang nih ku tengok pulang-pulang stres semuanya gitu loh. Kok aku tuh mau kerja itu ku nikmati dan ku jalani. Akhirnya dari situ saya baru ngeh, ternyata memang branding saya itu cocoknya ya dari sini. Ya sudah, makanya saya nggak sampai hari ini mungkin alhamdulillah ya. Tapi moga-moga ya jangan sampai lah gitu kan. Semoga ya terus jangan sampai yang namanya jadi kutu loncat. Tapi ini bisa diantisipasi sebenarnya Bang. Menjadi kutu loncat ini sebetulnya bisa diantisipasi. Ini bayar kelas berbayar lagi nggak? Terima kasih loh. Belum dibayar sih, belum dibayar. Jadi gini, bagaimana mengantisipasi supaya kita tidak jadi kutu loncat? Maka habiskan jatah gagal di usia muda. Itu quotes-nya Pak. itu baru grup yang MLM itu tuh. Nah, jadi dari sejak sekolah sebetulnya ini juga saya encourage para orang tua, para pendidik, mulai dorong anak-anak kita untuk menemukan dirinya dari sejak sekolah sebenarnya. Dan berani gagal sih. Berani gagal, berani mencoba, dan kemudian ketika dia sudah lulus dari sekolah dan perguruan tinggi, harapannya udah nggak jadi kutu loncat lagi. Iya. Dia udah kenal. Di kelas berapa tuh kira-kira, Pak Hamdi? Sebetulnya Seru nih. setiap tahapan itu ada prosesnya sebetulnya Bang. Iya. Jadi dari TK apa yang mau kita selesaikan? Terlalu dini mungkin nanti beda planning. SD sudah mulai naik satu level. Kalau SMP kira-kira tarifnya berapa Bang untuk mengetahui ini? Wih, Apa itu? asesmennya. Nanti hubungin kita aja ada marketingnya. Pokoknya intinya sebenarnya itu bisa soalnya gini, diantisipasi. berdasarkan pengalaman banyak juga case yang memang kalau kita lihat ada jadi jalur penelusuran pribadi dan segala macam
itu anak-anak SMK itu kayaknya terlambat mengetahui potensi dirinya Benar. untuk seperti apa. Bahkan SMK juga banyak yang belum tahu. Ya itu dia, Iya, makanya iya. kan kita flashback ke belakang nih, maksudnya Iya, iya. mungkin SMP ideal nggak sih sebetulnya untuk mendapatkan pemahaman seperti itu baik orang tuanya maupun pihak sekolah katakan. Kalau by design sebenarnya startingnya itu SD dan SMP sebenarnya Bang. Kalau by design ya, kalau memang kita mau untuk belajar tentang bagaimana menyiasati ini by design, itu starting dari SD sampai SMP akhir itu adalah proses bagaimana anak menelusuri. Oke. Nah, akhir usia SMP masuk ke SMA, dia mulai state mana yang menjadi Iya. pilihannya sebenarnya. Oh, fokus. Itu Sepakat, dilatih saat SMA, di fase usia SMA, kemudian dia akan pilih mendalami apa di perguruan tinggi. Ya. Itu ada hubungannya Bang. Idealnya itu. Kenapa umur 7 tahun disuruh sholat, umur 10 tahun nggak Iya, sholat iya, dipukul? iya, betul, betul, Di situ betul, betul. kematangan, Tahapannya dari situ. kematangan mulai menentukan sesuatu tuh di situ. Oke, kamera kita aman nggak nih sih ini? Kayaknya nggak aman ini kelihatan. Aman. Aman ya. Gitu. Baik, baik. Oke, menarik nih. Saya cuma mungkin di sesi terakhir saya nggak minta closing statement pada hari ini. Karena semuanya statement ya. Bukan, sore hari ini ya mungkin kita minta mungkin 3 menit kali ya. Kita minta apa namanya? Seperti tadi yang saya katakan di awal kita cerita tentang gimmick-gimmick tadi. Kita pengen tahu cerita lucu terkait dengan pengalaman dunia kerja di masa lalu yang mungkin sampai sekarang masih terkenang-kenang gitu kan. Dari Hamdi dulu deh. 3 menit. Hamdi 3 dulu. menit aja mungkin paling lama. Karena kameranya aman. Oh gitu. Oke. Fokus ke kamera ya. Oke, kita minta 3 menit aja ceritain tentang hal-hal yang menarik yang mungkin menjadi pengalaman juga terkait dengan pembahasan kita tadi. Di awal-awal 3 menit saja. Cerita pribadi nih pengalaman. Yang tengah nih berarti Bang. Ya, yang tengah. Silakan Ya. dari Bang Hamdi mungkin. Jadi orang tua saya dulu berharap saya bisa jadi guru. Karena memang latar belakang mereka adalah guru gitu ya. Bertahun-tahun saya berusaha untuk lari dari permintaan orang tua itu. Alasannya? Alasannya karena tadi ya rumput tetangga lebih hijau. Jadi kadang-kadang silau dengan hal-hal lain di luar itu. Semakin saya kejar rumput tetangga yang hijau tadi, akhirnya itu semakin menyadarkan saya bahwa saya udah kejauhan. Akhirnya turning point saya tahun 2017 saya memutuskan untuk kembali ke sekolah dan memutuskan menjadi guru. Dan dari situlah akhirnya saya belajar untuk menerima bahwa memang potensi saya di sana, bukan berarti ini tidak menjanjikan secara secara benefit gitu ya. Tinggal kita bisa kok ternyata melatih bagaimana melihat potensi kita dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang bernilai. Awalnya dianggap momok ternyata memang Betul, ini. karena kan gini Bang, menjadi guru itu di zaman-zaman dulu tuh kan sangat tidak sejahtera ya. Dan Umar Bakri. Iya, Umar Bakri. Dan saya melihat orang tua saya itu kan ASN dua-duanya. Kemudian mereka berdua itu membuat sekolah, merintis sekolah gitu. Jadi maksudnya kayak kurang kerjaan gitu Bang, udah ASN terus bikin sekolah. Ternyata sekolah ini tidak menghasilkan pada saat itu. Dan setiap awal-awal bulan mereka harus berhutang untuk Nombok ya. nombokin gaji guru gitu. Saya mikir kok menyusahkan itu ya dunia pendidikan itu. Seistiqomah itu ya. Betul gitu. Ternyata saya hanya belum paham apa tujuan yang dicari oleh orang tua saya. Ketika saya menyadari saya itu siapa, saya makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk tujuan seperti apa. Di titik itu saya menerima dan saya percaya diri, oke, saya adalah seorang guru, pendidik, mengembangkan orang lain. Saya akan kembali ke situ. Tinggal bagaimana kita menyusun bisnis modelnya. Oke. Sehingga dia menjadi personal branding dan ada value dan benefit yang bisa kita hasilkan. Siap. Oke, tepuk tangan dulu dong Bang Hamdi. Mungkin dari Kak Putri silakan dulu kasih cerita serunya di Cerita 3 seru menit. ya. 3 menit saja paling lama. Gimana ya? Saya dulu tuh berusaha lari dari takdir Jadi ketawa. Jadi kan keluarga kan emang orang pendidikan semuanya. Ayah, mama, terus habis itu keluarga besar ayah, mama itu juga kepala sekolah, kepala madrasah, guru gitu. Jadi waktu mau ngambil jurusan ya udah kelas SMA kelas 1 lah ya. Kami kan dulu di pesantren semua dites potensi di pesantrennya kita. Udah ada tuh tahun berapa itu? Udah 2000 berapa kita? 2007. 2007, 2008 kami tuh udah dites potensi semuanya hanya untuk menentukan jurusan. Jadi se-aware itu. Pada saat itu aku pengen waktu itu berubah-berubah, pengen jadi seniman karena suka seni kan, gitu. Terus kata orang tua kita ini kaya nanggung, miskin nanggung gitu. Sementara kan kalau seniman itu dia perlu bikin pameran galeri gitu kan. Ya udah nggak usah lagian.
Itu bukan, menurut orang tuaku itu bukan pekerjaan, katanya gitu. Ya udah, aku terima. Terus suka bahasa Inggris, pengen ngambil jurusan bahasa Inggris. Kata ibuku, mau jadi apa dulu? Kata dia, kalau mau jadi dosen harus sampai S2. Kalau cuman S1 nanti kamu jadi tour guide, nemenin om-om bule mau kata. Bercanda gitu. Oh, gimana ya gitu. Tapi Ya udah. lumayan ya sudah dapat pandangan sejauh itu ya dari orang Iya, tua. karena orang tua dua-dua guru. Jadi emang potensi kami dari kecil. Aku dari SD udah di tes psikologi. Jadi kenapa aku di pesantren, adikku nggak di pesantren? Karena disesuaikan dengan ini kecenderungan belajar. Luar biasa, itu beruntungnya punya orang tua Alhamdulillah. akademis itu ya. Privilege. Ya kita kan juga jadi orang tua nantinya kan. Nah terus cari lagi jurusannya apa-apa gitu. Akhirnya aku nemu 2, psikologi dan komunikasi. Psikologi karena dari kecil ayahku suka ngajarin, misalnya gini, kita lagi duduk, ada orang jalannya agak diseret gitu, kata ayahku, itu orang yang kayak gitu karakternya gini, gitu. Dari kecil diajarin gitu. Akhirnya interest sama sama psikologi. Ketemu Deddy Corbuzier ya, ketahuan. Eh. Iya gini ya. Aku udah dikorbusin, ketua Amdi dong. Enggak, waktu itu kita belum ngomongin potensi. Aku diajarin, ini orang jalan kayak gini maknanya ini. Aku suka psikologi. Sama, karena dulu aku anak Raudoh Pos namanya, anak mading lah ya, sama lah sama ini juga. Beda ini aja, beda divisi kita. Aku suka jurnalistik. Akhirnya jurnalistik kemana larinya? Komunikasi. Pada saat diuji sama psikologku, hasilnya itu nomor 1 komunikasi, nomor 2 psikologi, nomor 3 manajemen. Manajemen ada tapi nomor 3. Aku lawan, aku bikin psikologi nomor 1, komunikasi nomor 2. Setiap kali aku bikin urutannya gini, gak pernah lulus. Endingnya bener lulusnya di komunikasi. Dan ternyata di komunikasi belajar psikologi. Waktu aku lanjut pendidikan ke manajemen SDM ngomongin karakter manusia, ya kan? Dan ketika aku sadar 11 tahun kemudian barulah jawaban itu muncul. Pendidikan lanjutku adalah manajemen, yang mana itu adalah pernah dicatat sama psikologku 11 tahun sebelumnya gitu. Jadi pada akhirnya kita akan menemukan kok apa yang memang menjadi jalan kita. Nah, di situ aku pengen jadi A, B, C, D gitu kan. Jurusannya aja udah bukan pendidikan. Tapi akhirnya kerjanya apa? Guru. Guru apa? Guru Quran. Sekarang ini kan ngajar juga ya. Ini kan lecturing sebenarnya gitu, lecturing juga gitu. Jadi sampai ada istilah dari orang tua aku gini, udahlah katanya, kau itu udah dikutuk makan kapur. Karena kan dulu guru ngajar pakai kapur kan. Udah dikutuk makan kapur, nggak akan jauh-jauh dari situ. Ya udah, jadi ketika sekarang pun walaupun di bidang mental health tapi mendidik, di bidang public speaking pendidik gitu. Ya udah diterima aja, ya kan? Tawakaltu ala Allah, raditu billah, udah selesai. Tangan dulu dong untuk kamu tentunya. Terakhir ke Ustaz Jaki mungkin silakan. Sesuatu yang gimmick ya. Jadi Gak usah Dia dilihat pusing, juga. dia pusing. Harus pakai nama itu gimmick deh kayaknya. karena begitu aja mungkin udah jadi gimmick. Ya. Ya, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, jadi kalau misalnya ditanya apakah saya langsung seperti ini, enggak. Mungkin mereka punya hal-hal yang begini. Karena memang satu sisi saya pun lahir dari 2 sudut yang berbeda. Wih, tajam dong kalau gitu. Iya, saking tajam itu saya jadi bingung mau milih yang mana ini jadinya ini. Jadi karena ibu saya itu seorang medis, Oke. ayah saya seorang pengajar, ya kan, dan juga ya sama seorang pendakwah juga gitu kan. Jadi saya disuruh memilih karena ya itu tadi kan. Jarang nih sebenarnya orang medis sama orang ustadz ketemu nih ya. Iya, iya. Iya, biasanya Menarik ini seperti mix-nya. itu. Nah, jadi dengan kata lain, ketika seperti itu yang terjadi, ternyata saya itu dari dulu itu emang dituntut untuk yang namanya bisa eksak, gitu kan. Supaya apa? Pokoknya harus jadi dokter. Pokoknya harus jadi dokter. Harus jadi ini. Lama-lama ya udahlah, saya turuti lah kemauan orang tua saya dulu. Bahasanya apa? Ngambil berkah, gitu kan, ngambil berkah. Ngalap berkah gitu kan. Makanya ya itu tadi kayak dibilang di pesantren juga ada dibuat gini psikologinya, ujian tes psikotesnya, ngambil jurusan apa. Dan entah kenapa saya bisa lulusnya itu di IPA. Gitu kan. Tapi teman cuma dalam hati saya tuh masih nolak, kok IPA sih gitu loh. Dan sekelas sama saya. Dan sekelas juga gitu loh sama Hamdi lagi gitu kan. Kok IPA sih? Padahal Hamdi lagi gitu sama ya. Hamdi lagi Makanya dan bestie banget mereka. dan dia ini paling tahu saya gitu kan. Akhirnya saya paling nggak, setiap ada umum tuh berusaha jangan sampai. Tapi terlepas dari situ, oke, saya coba mencari jalur. Dulu juga saya nggak mau jadi guru. Kenapa? Apa sih jadi guru? Capek gitu loh.
gajinya nggak seberapa gitu kan, karena dulu ya itu patokannya masih nominal gitu kan. Gajinya nggak seberapa begini segala macam semuanya, udahlah nggak mau jadi guru, maunya apa, jadi pengusaha. Wah, ternyata jalan sana coba uji dagang sini, ternyata malah melelahkan. Nah dari situ akhirnya saya dapat masukan lah dari teman gitu kan, coba jalanin dulu sesuatu sampai tuntas, jangan satu belum kelar udah pindah, satu belum kelar udah pindah. Ya udah akhirnya karena itu tadi berkat dari hasutan Bang Hamdi yang saya harus ikut tes, coba Jack tes aja gitu loh ke UIN, jangan di UIN Sumut lagi, jadi mana di UIN Jakarta. Ya udah, tapi ya itu tadi nggak ada harapan. Karena dalam arti gini, ya udah lulus, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Karena saya ya intinya saya hanya belajar dengan apa yang ada pada diri saya saja. Baik. Nah, akhirnya sampailah hari ini. Meskipun begitu, ya tetap ada sebenarnya sih sifat usil ya. Usilnya itu dalam arti untuk diri pribadi. Coba deh sesekali nyobain yang begini gitu loh. Tapi ya itu tadi harus siap konsekuensinya. Harus siap konsekuensinya. Apapun itu, segala apapun yang kita pilih pasti ada konsekuensinya. Tapi ingat, selesaikan satu persatu baru biar Baik. tahu rasanya bagaimana. Tapi ini sekarang udah mantap jiwanya di sini kan? Mantap Oh, insya iya, Allah. baik. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Putri dan Ustaz Jakin serta juga Bang Handi telah hadir di Naira Studio Podcasting. Sekali lagi cerita di bagian akhir ini sebenarnya tambahan saja. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi kawan-kawan bahwa ternyata orang-orang hebat di depan saya ini juga punya pengalaman yang mirip-mirip ya mungkin dengan sahabat podcaster yang ngalami atau pernah punya cerita persis dengan mereka-mereka di sini. Sekali lagi bahwa apa yang terjadi dalam hidup Anda adalah sesuatu hal yang memang harus disikapi ya. Disikapi, diterima juga. Kemudian kalau sudah ada mengusahakan ya syukur, mengusahakan, mencoba untuk cari tahu seberapa jauh kemampuan kita, potensi kita. Tapi kalau ragu-ragu kira-kira takut nyasar, jangan lupa ada Bang Ham di sini. Ya, hubungi kami. Promo sekali ya. Promosi ya. Tukang ngompor di Iya. Mudah-mudahan nanti teman-teman sahabat podcaster bisa diskusi lagi dengan narasumber kita ini di masing-masing channel mereka. Khususnya di Humanic Project ya, agar kemudian hal-hal yang belum kami tanyakan bisa terjawab secara maksimal. Saya Zain mohon undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.